Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan studi kasus untuk Project Based Learning pada mata kuliah Farmakologi 2. Uraian kasus yaitu perempuan berusia 40 tahun mengalami nyeri sendi kronis dan telah menggunakan NSAID, yaitu ibuprofen dalam dosis tinggi selama 3 bulan. Keluhan berupa penurunan volume urin dan edema tungkai. Riwayat pengobatan yaitu NSAID dan suplemen kalsium. Analisis pada kasus berikut yaitu pasien mengalami nyeri sendi kronis dan telah menggunakan NSAID yaitu ibuprofen dalam dosis tinggi selama 3 bulan. Keluhan utamanya adalah penurunan volume urin dan edema pada tungkai. NSAID, obat pereda nyeri dan peradangan yang umum digunakan, memiliki efek samping yang perlu diperhatikan. Mekanisme kerjanya menghambat enzim sikloosigenasme, dapat mengganggu produksi prostaglandin. Prostaglandin ini memiliki peran penting dalam menjaga aliran darah ke ginjal dan melindungi mukosa lambung. Penghambatan produksi prostaglandin oleh NSAID dapat menyebabkan vasokonstriksi ginjal, mengurangi aliran darah, dan mengganggu filtrasi ginjal. Selain itu, penurunan produksi prostaglandin di lambung juga dapat mengurangi produksi lendir pelindung sehingga meningkatkan resiko ulkus peptikum. Penggunaan NSAID jangka panjang, dosis tinggi atau pada kelompok berisiko tinggi dengan kondisi medis tertentu seperti usia lanjut, penyakit ginjal kronis, gagal jantung kongestif, hipertensi, dan diabetes. Selain itu, penggunaan bersamaan dengan obat diuretik atau obat-obatan lain dapat meningkatkan resiko efek samping ini. Oleh karena itu, penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan NSAID dan mengikuti anjuran dosis yang tepat. Jadi, pada kasus ini, penggunaan ibuprofen itu dapat menghambat sintesis prostaglandin, yang dimana prostaglandin sendiri itu penting untuk menjaga aliran darah ke ginjal. Jadi, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi yang mengurangi perfusi ginjal. Nah, penurunan perfusi ini memicu ginjal untuk memproduksi enzim renin yang merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan aldosteron. Nah, aldosteron ini kemudian menyebabkan retensi natrium dan air melalui proses reabsorpsi berlebihan di tubulus ginjal, sehingga zat-zat yang seharusnya dikeluarkan dari tubuh seperti natrium, air, kreatinin diserap kembali secara berlebihan. Nah, retensi natrium ini dapat menyebabkan penurunan volume urin yang dikeluarkan dan menyebabkan edema pada tungkai atau terjadinya penumpukan cairan pada tungkai di jaringan akibat peningkatan tekanan hidrostatik akibat retensi cairan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan NSAID dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan resiko gangguan fungsi ginjal, terutama pada pasien dengan faktor predisposisi seperti dehidrasi atau kondisi kesehatan lainnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk memantau fungsi ginjal pada pasien yang menggunakan NSAID secara berkepanjangan dan mempertimbangkan alternatif pengobatan untuk nyeri sendi guna mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Kemudian, fungsi ginjal. Ginjal adalah organ penting dalam tubuh manusia yang melakukan berbagai tugas, termasuk menyaring darah dari racun dan limbah seperti urea, garam, dan kelebihan air. Kemudian, darah dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Ginjal menjaga keseimbangan cairan yang masuk ke dalam tubuh, memproduksi sel darah merah, dan ginjal juga mengeluarkan hormon eritropoietin untuk merangsang pembentukan sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dan ginjal juga mengaktifkan vitamin D. Ginjal juga menghasilkan kalsitrol
bentuk aktif vitamin D yang diperlukan untuk kesehatan tulang dan fungsi tubuh lainnya. Adapun saran atau solusi dari kasus ini yaitu dengan menurunkan dosis ibuprofen yang dapat membantu mengurangi efek samping yang merugikan pada ginjal, karena ibuprofen menghambat prostaglandin yang berfungsi untuk menjaga aliran darah ke ginjal. Dengan mengurangi dosis, diharapkan perfusi ginjal dapat meningkat, sehingga fungsi ginjal juga dapat kembali normal dan volume urin meningkat. Penyesuaian dosis ini juga penting untuk mencegah terjadinya kerusakan ginjal yang lebih lanjut. Selain menurunkan dosis, dapat disarankan alternatif obat yang lebih aman bagi ginjal, seperti paracetamol atau obat-obatan lain yang memiliki efek samping yang lebih sedikit pada ginjal dengan mekanisme kerja yang sama. Kemudian penting untuk melakukan pemantauan fungsi ginjal secara berkala dan menerapkan gaya hidup sehat, seperti menjaga asupan cairan, berolahraga secara teratur, dan mengontrol berat badan. Terapi non-farmakologi seperti kompres hangat dan senam dapat membantu meredakan nyeri, namun perlu disesuaikan dengan kondisi pasien. Jika muncul efek samping, segera laporkan kepada dokter. Selain itu, penting untuk mencari tahu penyebab nyeri sendi secara mendasar dan memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga berat badan, serta pola hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup dan pengurangan gejala nyeri sendi secara signifikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.